Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang 7 weton sukses geden tahun ini dan mendapatkan anugerah rezeki melimpah. Sebelumnya Kang Mas lan Mbak Yu, dimanapun Kang Mas lan Mbak Yu berada, semoga Kang Mas lan Mbak Yu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kang Mas lan Mbak Yu, mohon jangan buru-buru men-skip video ini. Disimak baik-baik agar tidak salah menafsirkan. Langsung saja kita masuk ke ulasannya. Tujuh weton yang bakal sukses geden di tahun ini antara lain Kang Mas lan Mbak Yu. Yang pertama ada weton Senin Pon, di mana Senin Pon ini di bawah naungan Waseso Segoro. Seperti yang diketahui dalam kitab Primbon Jawa, Waseso Segoro adalah rezekinya seluas samudra, seperti lautan dan selalu ada. Maka Senin Pon dengan kegigihan, dengan keuletan dan ketekunannya, tidak jarang jika pemilik Senin Pon akan mendapatkan sukses geden di tahun ini. Apalagi jika usia Senin Pon sudah mencapai 30 tahun. 30 tahun adalah puncak kejayaan weton lahir Senin Pon. Neptunnya 11. Tapi nilai dari Senin Pon ini di usia 30 tahun mencapai nilai yang sangat tinggi. Maka tak jarang kalau pemilik weton ini banyak yang sukses. Apalagi di tahun ini, sukses geden. Sukses geden itu berarti sukses yang besar-besaran. Baik Kang Mas lan Mbak Yu. Untuk yang berikutnya, yang kedua ada weton Selasa Kliwon. Pemilik weton Selasa Kliwon rata-rata tidak banyak bicara, tetapi suka berinovasi. Rasa penasarannya besar dan memiliki dendam yang besar pula. Kalau sudah tersakiti, dia sulit untuk memaafkan. Maka berhati-hatilah untuk pemilik weton Selasa Kliwon dalam menyikapi suatu permasalahan. Jangan mudah emosi. Sebenarnya orangnya itu enak, supel, bergaul, tidak memandang bulu, entah itu mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh. Weton Selasa Kliwon tidak memandang seperti itu. Semua dijadikan teman. Nah, dari situlah Selasa Kliwon yang akhirnya menemukan masa sukses geden di tahun ini. Namun tidak jarang juga jika sudah melewati usia yang masuk ke 40 tahun, ya mau tidak mau masa prihatin pun akan diterimanya. Tetapi jika di tahun ini Kang Mas lan Mbak Yu, pemilik weton Selasa Kliwon, bersiaplah untuk mewujudkan impian dan cita-cita. Baik Kang Mas lan Mbak Yu, setelah Selasa Kliwon ada weton Rabu Wagi, dikenal dengan ucapannya yang sedikit berwibawa. Kenapa dikatakan sedikit berwibawa? Karena suka bercanda. Rabu Wagi ini punya ambisi juga nggak terlalu besar.
Nah, namun setiap kali mendapatkan pekerjaan, melakukan usaha untuk weton Rabu Wage, dilakukannya dengan rasa seksama. Dalam artian, jika dikasih instruksi kerjakan ini, dia akan mengerjakan pekerjaan tersebut sampai selesai. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal istirahat, bahkan sering sakit-sakitan. Tetapi tidak dihiraukan karena ingin mewujudkan kemampuan dirinya. Itulah Rabu Wage. Memang sedikit manja, tetapi manjanya itu bukan yang berlebihan. Dan sebenarnya untuk Rabu Wage ini di bawah naungan Sumur Sinobo yang rezekinya tidak terlalu besar ya. Namun kategori Rabu Wage di tahun ini masuk dalam kategori sukses geden. Karena dari kemarin-kemarin Rabu Wage ini selalu menekuni pekerjaan dan usaha yang dilakoninya. Selalu ulet mewujudkan bahwa dia mampu. Itulah Rabu Wage. Maka patut kita contoh sifat baiknya dari Rabu Wage untuk menjadi semangat kita dalam menjalani kehidupan. Kang Mas lan Mbak Yu, setiap weton pasti ada sisi baik dan minusnya. Tetapi kalau kita berusaha untuk mewujudkan yang baik-baik, insya Allah hasilnya pun minimal, kalau tidak baik itu sangat sedikit. Itu ya Kang Mas dan Mbak Yu. Baik, untuk weton yang berikutnya, yang keempat ada weton Jumat Legi, dimana pernah saya sampaikan kalau Jumat Legi ini termasuk weton yang sukses geden di tahun ini. Tapi Jumat Legi biasanya suka batuk kecil. Bukan karena makanan atau bukan karena merokok, bukan. Memang bawaannya batuk kecil. Bukan batuk yang parah, bukan. Nah, kalau boleh saya saranin, Jumat Legi ini biar tidak terlalu banyak batuknya, kalau mau jelang tidur itu sediakan air putih hangat, gelas kecil ya, separuhnya aja. Separuhnya, jangan panas, anget. Lah, separuh gelas tadi air anget putih, terus dikasih 1 sendok teh garam, diaduk. Asin dong, iya, nggak apa-apa kan, nggak diminum. Setelah diaduk, nanti buat kumur. Namun Kang Mas dan Mbak Yu, kumurnya bukan di rongga mulut ya, tapi di rongga tenggorokan. Jadi kayak masa-masa kecil dulu kan yang mainan air di kumurnya di sini nih, gitu kan. Lah, kalau seperti itu dilakukan setiap mau tidur, itu nanti insya Allah batuknya akan berangsur pulih. Walaupun batuknya itu nggak parah, tapi paling tidak kan mengganggu kalau sering batuk, gitu ya. Lah, itu dilakukan setiap malam. Terus juga menjaga untuk makanannya. Misalnya makan makanan yang bisa bikin tenggorokan gatel atau kering. Terus syukur-syukur kalau yang laki-laki, untuk yang Kang Mas tidak merokok, itu ya alangkah lebih baik. Karena kan katanya, kata dokter itu kan merokok juga menyebabkan batuk kan gitu. Padahal dokter sendiri juga yang nggak ngerokok banyak, yang batuk juga banyak kan gitu ya. Tapi tidak masalah. Baik, kita lanjut lagi. Jumat Legi Kang Mas dan Mbak Yu, pada usianya yang 33 tahun, Jumat Legi ini masuk dalam weton sukses geden, sukses besar-besaran, di mana usia tersebut adalah usia jayanya. Jadi jika Jumat Legi ini mempunyai usaha, maka disitulah usahanya akan berlipat ganda suksesnya. Dan Jumat Legi Kang Mas dan Mbak Yu, di bawah naungan Satrio Wibowo, tidak jarang jika pemilik weton ini
biasanya sering disegani, sering dihormati walaupun sedikit nyeleneh orangnya. Gitu ya. Baik Kang Mas dan Mbak Yu, itu ada 4 weton yang tadi saya sudah sebutkan. Dan yang kelima Kang Mas dan Mbak Yu, weton sukses, sukses geden dan mendapatkan anugerah melimpah di tahun ini. Yang kelima adalah weton Minggu Legi. Seperti yang kita pernah bahas, Minggu Legi itu biasanya orangnya stylish. Jadi bukan mengutamakan, tapi penampilannya itu lebih tergolong menarik. Bukan mewah, bukan, tetapi rapih. Jadi mungkin kalau kita lihat orang kok nggak ganteng-ganteng banget, nggak cantik-cantik banget, tapi kok menarik ya. Penampilannya itu bisa dikata kalau zaman sekarang matching gitu kan. Mungkin pakai aksesoris, pakai jam, pakai kalung ataupun pakai apa itu kan, aksesoris itu matching, nggak norak. Lah biasanya itu pemilik weton Minggu Legi. Ada nggak yang lain? Ada. Yang lain itu kalau nggak salah Sabtu Legi itu juga sama. Jadi identik matching. Kalau toh memang nggak harus sopan pakaiannya, misalnya pakai celana rombeng, celana bolong-bolong itu kan, atau mungkin rambutnya gondrong, atau mungkin ada yang pakai kalung laki-laki misalnya gitu, tapi nggak norak. Kenapa? Karena tadi penampilannya stylish, maksudnya itu matching gitu loh, nggak norak gitu ya. Lah Minggu Legi itu di bawah naungan Danguwatu dan Satrio Wibowo. Maka tak jarang jika kita sudah melihat dari penampilan orang dengan weton Minggu Legi yang seperti kita lihat, wah seperti itu. Nah biasanya rasa segan dan menghormati itu tertanam di situ. Dan yang jelas di tahun ini, sebelum habisnya tahun ini, Minggu Legi adalah salah satu weton yang akan mendapatkan anugerah melimpah. Entah apa wujudnya, entah apa bentuknya, sabar saja, tetap dijalani. Karena memang karakternya Minggu Legi juga orangnya penyabar. Orangnya penyabar dan suka bercanda. Yang jelas rasa cintanya juga besar. Nah, dengan semua itu yang dimiliki, dia selalu berusaha mewujudkan kesejahteraan buat dirinya sendiri dan orang lain. Tetapi justru malah kalau Minggu Legi biasanya untuk orang lain. Kalau dirinya sendiri itu nggak terlalu dipikirkan. Dan yang jelas, Minggu Legi juga salah satu weton yang jadi pengiri. Maksudnya orang dengan weton Minggu Legi biasanya itu banyak yang iri sama dia, banyak yang benci. Jadi di sini tadi banyak yang menyukai, tapi juga banyak yang benci. Lah yang benci tadi itu karena iri dengan keadaan Minggu Legi, kok ternyata orangnya seperti itu ya itu. Nah dia iri nggak bisa mewujudkan, akhirnya benci. Makanya buat Kang Mas lan Mbak Yu, untuk pemilik weton yang lainnya jangan iri yang mengakibatkan benci. Tetapi boleh kita iri untuk evaluasi diri, untuk mengembangkan diri, itu bagus. Tapi jangan iri yang menimbulkan rasa benci, gitu ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Dan yang berikutnya Kang Mas dan Mbak Yu, yang keenam ada weton Selasa Pon. Selasa Pon ini terkenal dengan supel, ulet. Kalau mengerjakan sesuatu, dia selalu pengen dengan hasil yang baik, dengan hasil yang bagus. Walaupun seringnya hasilnya kurang bagus, kurang memuaskan, tapi dia berusaha untuk mewujudkannya. Maka tak jarang jika Selasa Pon dengan jumlah neptu 10 sama dengan tadi Minggu Legi, dia pun akan mendapatkan anugerah yang melimpah, sukses geden di tahun ini. Karakternya sebenarnya nggak begitu sabar, beda dengan tadi yang Minggu Legi ya.
tidak begitu sabar, tapi dia berusaha untuk menciptakan hal-hal bagaimana bisa terwujud dengan bagus untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah Selasa Pon. Walaupun tidak mudah percaya dengan ucapan orang dan suka menjalankan pekerjaannya sendiri, suka berinovasi sendiri. Nah, Selasa Pon ini masuk kategori weton yang sukses geden di tahun ini, Kang Mas lan Mbak Yu. Jika kita lihat di dalam kitab Primbon Jawa, Selasa Pon di bawah naungan Tunggak Semi. Jadi kalau Tunggak Semi itu kan rezekinya mengalir ya, entah dari mana ada terus gitu kan. Makanya banyak yang iri juga sama Selasa Pon. Tetapi Selasa Pon tidak pernah menghiraukan hal tersebut. Buat Kang Mas lan Mbak Yu pemilik weton Selasa Pon, berbahagialah, insya Allah tidak lama lagi Selasa Pon akan mendapatkan anugerah melimpah. Amin. Baik Kang Mas lan Mbak Yu, untuk yang berikutnya, berarti yang terakhir ya. Tadi sudah ada 6 dan yang terakhir ada Jumat Wage. Selain dari Selasa Pon dan Minggu Legi, ada Jumat Wage yang sama-sama jumlah neptunya 10. Kenapa Jumat Wage kategori weton yang sukses geden di tahun ini dan mendapatkan anugerah yang melimpah? Karena di bawah naungan Dangu atau Jumat Wage ini orangnya sedikit lebih keras untuk mewujudkan cita-cita. Dan memang sering kita ketahui kalau Jumat Wage ini di tahun ini ya, Dewi Fortuna tersenyum lebar kepada dirinya. Seperti kita tahu, Dewi Fortuna itu kan lambang dari Dewi Keberuntungan. Itu tersenyum lebar kepada Jumat Wage, yang artinya Jumat Wage juga berhak mendapatkan anugerah yang melimpah dan sukses geden di tahun ini, Kang Mas lan Mbak Yu. Tapi yang jelas karakternya memang patut kita contoh dari weton-weton tadi. Apalagi Jumat Wage, sedikit ambisi namun dia punya mimpi, bukan sekedar ilusi. Makanya Jumat Wage sering mendapatkan apa yang dikerjakan, sering mendapatkan apa yang menjadi keinginan. Nah, perlu digarisbawahi, kalau memang kita berkeinginan namun belum kita dapatkan, jangan berkeinginan yang lebih. Kalau kata teman saya, keinginan itu adalah sumber dari penderitaan. Itu kalau kata teman saya. Mungkin ada benarnya, makanya kalau kita berkeinginan jangan berlebihan. Kita berkeinginan, kita buktikan dengan perilaku kita, dengan usaha kita, dengan kerja keras kita, semangat tanpa menyerah. Insya Allah keinginan itu pun akan terwujud. Itu ya Kang Mas lan Mbak Yu. Baik Kang Mas lan Mbak Yu, dari 7 weton tadi, kalau boleh saya garis bawahi untuk 3 weton yang terakhir ya, antara Minggu Legi, Selasa Pon, dan Jumat Wage. Ini kenapa saya menggarisbawahi, karena 3 weton ini adalah 10 jumlah neptunya yang akan mendapatkan anugerah. Semoga saja bisa berkah barokah dan melimpah ruah. Amin. Karena 3 weton ini juga yang sering dikangenin sama teman-teman yang lain. Biasanya kehadiran dari 3 weton ini itu suka membuat suasana menjadi ramai, menjadi ceria, menjadi bahagia. Biasanya gitu. Apalagi kalau salah satu dari 3 weton tadi ketemu sama Senin Wage misalnya, ketemu sama Selasa Kliwon misalnya, itu bakal ramai sekali. Ramai banget pokoknya. Karena ngobrolnya dari mereka itu kayak nyambung, padahal obrolannya itu nggak penting. Tapi kalau orang yang di dekatnya itu, misalnya nih contoh aja, Minggu Legi ketemu sama Senin Wage misalnya, berdua dia ngobrol, terus ada temen lain, ada 4, itu nanti kesannya rame banget.
Jadi kayak ada 4 orang tapi kayak satu RT gitu. Nah, maka tak jarang dari 3 weton tadi yang terakhir yang saya sebutkan itu biasanya bisa menciptakan rasa kangen pada teman-temannya, dan mesti sering dipertanyakan kabarnya Selasa Pon gimana, kabarnya Jumat pagi gimana gitu. Biasanya gitu ya Kang Mas dan Mbak Yu. Lah, semoga saja dari 3 weton bahkan 7 weton yang tadi saya sebutkan ini semuanya insya Allah akan terwujud. Tetap optimis, tanamkan dalam pikiran kita, tetap bersyukur, tanamkan dalam hati kita, berusaha dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwasanya semua itu bisa dicapai, bisa diraih, bukan hanya berpangku tangan Kang Mas dan Mbak Yu. Dan yang jelas, kalau boleh saya simpulkan, memang kita sebagai manusia sering-seringlah bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini saya tidak memandang agama, saya tidak memandang ras maupun suku. Yang jelas, selalu berdoa. Itu yang harus kita tanamkan, berdoa dan bersyukur. Nah, setelah bersyukur tadi, kita harus sabar. Yang tadi saya sampaikan, contohlah dari weton-weton tadi yang memiliki rasa sabar yang besar. Karena rasa kesabaran itu, lagi-lagi saya sampaikan, jangan pernah bilang sabar ada batasnya, jangan. Tidak boleh ya, pamali. Sabar, pokoknya bismillah sabar. Mau bagaimanapun sabar, yang penting sabarnya tetap kita berdoa dan berusaha. Tidak hanya sabar, menunggu dan menunggu, bukan. Kalau misalnya sabar ada batasnya, bolehlah kalau menunggu janjian jam 1 sampai jam 2 atau bahkan sampai jam 4, boleh itu kesabaran habis karena sudah nggak sesuai dengan ucapannya. Tapi kalau yang namanya usaha, buktikan dengan kesabaran kalau kita sudah berusaha. Dan yang selalu saya simpulkan, tanamkan jiwa tawakal, berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Gitu ya Kang Mas dan Mbak Yu. Intinya semua kembali pada diri kita masing-masing. Yang saya ingin menambahi sedikit, weton bukan suatu ramalan. Kalau menurut saya pribadi, weton adalah sebuah peringatan. Dimana kalau kita sudah diingatkan, kita menyepelekan, maka jika ada fatal akibatnya, jangan pernah menyalahkan. Itu ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Bukan mendewakan, bukan menuhankan, apalagi nggak boleh. Tapi itu dijadikan suatu peringatan. Baik, itu aja Kang Mas dan Mbak Yu dari saya. Saya mohon undur diri, tapi sebelumnya buat Kang Mas dan Mbak Yu semua, apabila ucapan saya ini menyakiti perasaan dan hati Kang Mas dan Mbak Yu, mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya dan yang sebesar-besarnya. Karena saya di sini tidak lain hanya memaparkan, bukan menggurui Kang Mas dan Mbak Yu. Baik, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, salam sukses.